Makanya kalau suami tidak punya penghasilan sama sekali, istri tidak ridho, sunat bercerai. Jadi cantik tapi sadis. Punten ya, kalau memang benar itu terjadi, suaminya harusnya menasehati dia. Ini istrinya adalah nusuz. Wallati tahopuna nusuzahunna. Faiduhunna wahjuruhunna fil madoji'i wadribuhunna. Kata Allah, kalau kalian suami takut punya istri nusuz ngelawan sama suami, nasehatin. Kagak mempan, pisah ranjang. Kagak mempan, pukul, memukulnya dengan siwak. Nah, kalau suaminya sudahkah melakukan ini apa belum? Kelihatannya belum pernah. Iya. Sebentar. Saya yakin kalau Anda melihatnya, berarti tetangga lain pun melihatnya. Pasti. Kenapa kalian tinggal diam, punya tetangga berlaku begitu? Kan itu rumah tangga orang ya. Rumah tangga orang, satu rumah tangga Maaf, orang. saya tanya, apakah perempuan itu suka ikut ngaji? Tidak, Tidak ngaji. semuanya tidak. Apakah dia bergaul, bersosialisasi, Tidak. misalnya PKK? Tidak. Terus di Keluar rumah? tetangga pun tidak. Hah? Nggak bergaul? Iya. Oke. Orang lewat nggak pernah ditanya. Bukan soal nanya-nanya, lu kagak nyambung lu mah. Judesan dia gue tahu. Lu juga judes sih. Dengerin. Kan yang namanya dia memperlakukan... Maaf, dengerin biar ngerti. Jangan judes kayak dia ya. Punten. Di mana tempat ada RT. Ada RW. Ada ketua PKK. Ini tugas mereka. Kalian tetangga nggak mungkin sendiri. Yang lain banyak yang lihat, lapor ke RT. Lapor ke RW, lapor ke PKK. Karena walau bagaimanapun kalau terjadi apa-apa di dalam lingkungan Anda, mereka tanggung jawab. Tidak boleh kita hanya ngatain dia judes, udah cantiknya. Berarti lu jahat, lu kesetanan. Apa action saya? Lapor RT, lapor RW, lapor ke ketua PKK, bahwa di lingkungan kami terjadi seperti ini. Mereka yang bertanggung jawab. Karena semua pemimpin bertanggung jawab dengan apa yang mereka pimpin. Dan Anda, kalau seandainya Anda tidak lapor, yang dosa Anda. Dengerin, makanya lapor semua ke RT. Habis RT ada RW, ada lurah kan. Ada LKMD, itu tugas mereka. Lapor, jangan tinggal diam. Kalau kita merasa tanggung jawab dengan lingkungan kita. Ma, itu suaminya menceraikan istrinya dengan alasan seperti itu bisa? Sangat bisa. Sangat-sangat bisa, boleh. Cuman buktinya suaminya. Makanya kalau suami tidak punya penghasilan sama sekali, istri tidak ridho, sunat bercerai. Sunat. Karena suami punya kewajiban memberikan apa? Sebetulnya mah suaminya kerja, tapi kadang iya gitu ya. Tapi kadang-kadang pulang nggak bawa, ketika nggak bawa dihajar gitu. Ya bener? Iya begitu. Jawab. Iya. Makanya Bu, jadi perempuan cari duit. Karena kita pun perempuan dari kecil sama emak kita. Disekolahin TK, SD, SMP, SMA, S1 dan seterusnya. Kenapa udah nikah tinggal diam? Mati akal dong. Tuh bergerak. Jangan hanya minta sama 11 pihak. Tapi kita pun action. Alhamdulillah. Makasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin dengan bertanya seperti ini juga mudah-mudahan sang orang tersebut melihat acara ini mungkin tergerak. Ini mungkin salah satu usaha Bu Puji supaya menyampaikan dan juga menyentil tetangga tersebut. Nyentil tapi muka dan logat bicaranya tolong diperhalus. Karena seolah-olah hanya menyalahkan orang lain, gue paling benar. Tapi terima kasih Bu Puji ya sudah menceritakan itu yang jadi pelajaran untuk kita. Ternyata kekerasan itu tidak selamanya dilakukan oleh suami kepada istri. Istri pun bisa berbuat sadis seperti itu. Intinya saling menghargai ya. Kalau nggak puas dengan penghasilan suami, ya udah cari penghasilan sendiri juga, membantu suaminya. Gitu Bu ya? Oke. Boleh lagi buka mah? Pertanyaannya siapa yang mau nanya? Dari Tegal, monggo berdiri Bu. Iya. Monggo. Siapa tadi? Ya berdiri ya. Sairoh, namanya Sairoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sairoh
dari Fatayat NU Ranting Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wih, lengkap banget. Kali aja Mama mau kirim surat. Tanya dong, Ma. Bongkok. Tanya Mama yuk. Tanya, Ma. Mama yuk. Yo. Tanya yuk. Tanya Mam. Tanya Mama yuk. Ini Ibu, ayo. Iya. Tanya. Tanya, Ma. Mama yuk. Mama yuk. Tanya Mama. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Akhirnya, monggo Bu Sairo. Ma, di dalam keluarga tetangga saya, ada seorang keluarga ya, Ma. Dia suaminya kejam, Ma. Kejam. Kejam. Misal Tapi ngapain? istrinya, Ma, nggak pernah bilang kepada siapa, Ma. Kejamnya tuh kayak gimana? Ya itu dipukulin, diapain, tapi itu pendiam. Tuker Maaf, aja ya. sama istri yang tadi tuker. Maaf, Tapi, Ma, dia ditanyain ibunya, ditanyain tetangganya, dia nggak mau bilang, Ma. Saya tanya, kan kata Bu Sairoh nggak pernah ngomong, tahu dari mana kalian? Kan dengar, Ma, menangis setiap malam. Ditanyain mamanya juga bilangnya nggak apa-apa. Tapi kedengeran nangisnya. Tapi kedengaran nangisnya. Dipukulinnya. Dipukulin. Apakah Anda tahu dia nangis dipukulin? Atau mungkin sedih lagi mengenang sesuatu? Kedengeran katanya mah. Kedengaran, Ma. Bu. Lalu, Ma, pagi-paginya dia itu wajahnya kemerah-merahan, Ma. Pakai blush on. Iya. Istrinya lari ke rumahnya ibunya. Apakah itu berdosa, Ma? Dosa. Yang dosa siapa? Maksudnya Kalau istrinya. benar, oke. Kalau benar Bu Sairoh mengatakan bahwa suami tadi galak, KDRT, tukang mukul, sampai tetangganya ini tiap hari, tiap malam bonyok, bara merah mukanya, dipukulin, suami dosa besar. Karena istri untuk disayangi, diperlakukan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Hai para suami, pergauli sekalian dengan baik. Kalau ada sikap istri yang kurang baik, jangan ceraikan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Artinya apa? Ketika kita berumah tangga, lihat pasangan kita punya kekurangan, yang dilihat bukan hanya kekurangan. Tapi di balik kekurangan, kebaikannya pasti banyak. Nah, Bu Sairoh bilang, dia nggak pernah ngadu. Tetangga nanya nggak ngomong. Orang tuanya nanya nggak ngomong. Allah tahu kan. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Dan ternyata musibah itu pun diizinkan oleh Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba bi musibatin illa bi'dznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Menghadapnya bagaimana? Beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk. Boleh jadi tetangga Bu Sairoh ini orang yang sangat sabar. Sabar luar biasa. Biarin deh, udah bagian saya. Mungkin mulutnya nggak ngomong, hatinya berdoa kepada Allah setiap saat. Ya Allah, berikan keadilan. Berikan keadilan, itulah yang terjadi. Jadi saya ambil contoh. Ada orang yang surat ke saya. Suaminya tukang kawin. Nggak KDRT, cuma tukang kawin. Pacaran. Istrinya capek nasehatin. Bodoh amat, lu mau kemana kek. Yang penting anak saya benar. Dia anaknya 3. 3 udah sarjana. Anaknya 3 dikawinin. Ternyata ujug-ujug. Tahu nggak ujug-ujug? Sekonyong-konyong suaminya pulang. Minta maaf. Saya diemin aja kata istrinya. Udah capek saya. Jadi istrinya punya warung, punya toko beras di Kerawang. Alhamdulillah. Suaminya pulang dicuekin aja. Tadinya juga udah nyebelin banget. Jadi tidak bermasalah. Biarkan kalau soal dosa sama Allah, kita pun yang tidak KDRT boleh jadi kalau hati kita nggak ikhlas, kita melakukan dosa. Jangan mikirin dosa orang, tapi taubat kita kepada Allah dengan dosa yang kita lakukan. Gitu. Jadi sang istri itu meninggalkan suami di kondisi udah patah, udah ompong, nggak apa-apa? Tidak masalah, karena suaminya itu bahkan seandainya dia sudah tidak nyaman dengan suami itu,
saya sarankan Anda ngomong sama istrinya, lebih baik gugat cerai. Oke? Udah cukup? Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sairo.